UAT itu apa sih sebenarnya? Atau misalkan test case itu apa? Atau tes strategi itu apa? Ada baiknya teman-teman pahami dulu tentang logika terkait dengan true positif, true negatif, false positif, ataupun false negatif. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang UAT. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Learning Path QA. Di video ini kita fokus di UAT, dan di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang QA lebih lanjut. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silahkan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong UAT, jadi sebelum teman-teman paham tuh, UAT itu apa sih sebenarnya? Atau misalkan test case itu apa? Atau tes strategi itu apa? Ada baiknya teman-teman pahami dulu tentang logika terkait dengan true positif, true negatif, false positif, ataupun false negatif. Kalau teman-teman bingung, yuk simak layar laptop saya. Nah, di layar laptop saya ini sudah ada tabel yang berisi positif, negatif, dan true, false. Saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan true positif, true negatif, ataupun false positif, ataupun false negatif. Dimulai dari true positif. True positif itu kalau skenarionya benar dan hasilnya benar. Contohnya, kita set test case atau test strategi, user dan passwordnya itu udah benar. Misalkan usernya Cahyo, passwordnya 1234. Pas kita login, berhasil. Itu yang disebut sebagai true positif. Tapi kalau true negatif adalah kita udah set usernya tuh Cahyo, passwordnya 1234. Pas kita coba login, itu gagal. Nah, itu yang dimaksud sebagai dengan true negatif. Atau kalau misalkan di UAT nanti dia bakal di-reject. Nah, tapi false positif pun juga ada. False positif itu gini. Jadi skenarionya salah dan hasilnya tapi sesuai. Contohnya gini. Usernya saya masukin Cahyo, passwordnya 12345, kelebihan 1 digit. Nah, pas resultnya ya dia tidak berhasil login, ada keterangannya. User dan password Anda salah. Berarti udah sesuai ya, itu yang disebut sebagai false positif. Nah, ada juga false negatif. False negatif adalah skenario salah tapi hasilnya tidak sesuai. Contohnya, login pakai Cahyo, lalu passwordnya 12345. Resultnya, dia masuk ke halaman dashboard, berhasil login gitu. Itu kan hasilnya nggak sesuai. Itu yang disebut dengan false negatif. Nah, untuk true positif dan false positif, itu kalau misalkan memang sesuai, hasilnya akan accept. Tapi kalau true negatif ataupun false negatif, hasilnya akan reject. Oke ya teman-teman, pahami dulu terkait dengan true positif, true negatif, dan lain-lain. Ada 4 itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kalau teman-teman sudah paham di situ, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pengembangan UAT. UAT sendiri itu banyak jenisnya. Kalau teman-teman lihat, ada yang model deskriptif, lalu ada bobot penilaian, ada juga yang modelnya test case seperti yang ada di layar saya, dan lain-lain. Cukup banyak bentuknya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di layar saya ini, saya di sini menggunakan beberapa kolom, ada ID, modul, tes, skenario, hasil seharusnya, test result, test date, sama komen. Ya, ada beberapa kolom di situ. Nah, misalkan di sini ID saya masukkan 1 ya. ID-nya 1, biasanya sih menggunakan prefix-nya yaitu modul, nama modul ya, misalkan manajemen user berarti MU strip 1, seperti ini juga bisa untuk ID-nya. Nah, itu tergantung nanti dari teman-teman di awal itu menjabarkannya mau ID-nya itu seperti apa. Lalu tes login yang benar, berarti ini kita pakai yang true positif. Lalu skenarionya membuka halaman apa, terus memasukkan email, memasukkan password, klik submit. Hasil seharusnya adalah berhasil login dan ke halaman dashboard. Nah, ketika benar-benar kita coba, ternyata masuk ke halaman dashboard, masukkan ke halaman dashboard ya, maka dia hasilnya adalah accept. Tapi ternyata bukan halaman dashboard yang dia masuk, dia berhasil login, tapi dia malah ke halaman yang lain. Contohnya misalkan ke halaman update profile gitu ya, salah sasaran gitu. Maka di sini kita bisa pilihnya reject karena hasilnya tidak sesuai. Walaupun dia berhasil login tapi hasil tidak sesuai, maka dia hasilnya tetap reject. Nah, karena di sini anggap aja berhasil ya, berarti kita accept gitu. Lalu kita coba lagi yang true negatif ya.
Yang false positif. Salah kan? Yang false positif. Yang false positif di sini sama-sama manajemen user, di sini misalkan MU2, lalu di sini sama-sama manajemen user, login yang salah. Di sini emailnya itu 1234, lalu passwordnya harusnya 1234 juga, tapi passwordnya adalah 4321. Lalu klik submit. Seharusnya peringatannya itu adalah email atau password salah, karena memang salah kan? Nah, tapi ternyata pas dites, hasilnya dia berhasil masuk dashboard, katakan seperti itu. Maka tes resultnya adalah reject. Tuh ya, teman-teman harus pahami logika terkait table yang tadi. Oke? Nah, dari sini teman-teman bisa ngembangin terus sampai teman-teman mendapatkan satu table UAT yang besar gitu. Karena UAT itu lumayan kompleks. Bayangin, untuk manajemen user itu kan kita ada login, register, lupa password, edit profile, ya kan? Dan di situ kita juga paling tidak harus bikin false positif sama true positifnya, supaya kita bisa tahu kalau misalkan benar-benar benar dan benar-benar salahnya itu seperti apa. Oke ya? Oke, dari saya itu saja. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai video ke detik ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.